Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bagaimana keadaan semua? Ada baik? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Saya bersyukur dan kita semua perlu bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih dapat menikmati kasih setianya, kehidupan yang darinya. Saya percaya pagi yang indah ini semua kita jemaat Tuhan diberkati. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama melalui rumah kita masing-masing. Kasih kemurahan Tuhan tetap melawat kita, memberkati setiap rumah-rumah jemaat yang ada. Dan hari ini juga kita akan memulai ibadah kita dengan puji-pujian yang dipimpin oleh Bapak Aidi. Terima kasih bagi beliau yang melayani, dan juga tidak lupa kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Ibu Gembala kita yang tak asing lagi, Pastor Hesti. Puji Tuhan, semoga Tuhan senantiasa memberkati beliau. Syukur kepada Tuhan karena hari ini hari kesukaannya, kita kembali lagi memuji Dia. Mari saudara-saudara, jangan lemah semangat, jangan putus asa, tetap sabar dalam keadaan saat ini di mana kita dalam perintah berkurung, tetap diam di rumah. Jangan pergi kemana-mana kalau tidak ada keperluan yang penting-penting sangat. Tak perlulah kita pergi keluar. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri yang paling utama. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah mingguan kita. Ini adalah minggu yang kedua di dalam bulan April. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa melindungi kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Hari ini mari saudara-saudaraku, pagi ini kita akan menyanyikan 3 buah lagu. Yang pertama, Roh Kudus Kau hadir di sini. Yang kedua, Harus Satu Sobatku yang setia. Dan juga Yesus Kau Rajaku. Terima kasih, mari kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau lembut
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah mingguan kami ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, karena kita tahu di dalam hidup kita ada satu sobat kita yang setia, namanya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat lagu ini. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau mengakui, kita mau memuliakan Yesus Kristus. Kita mau mengundang Yesus bertakhta di dalam hidup kami. Karena kita tahu Tuhan itu Raja kita untuk selama-lamanya. Katakan dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan.
pagi hari ini menjadi raja di tengah-tengah kami sekalian, jemaat-Mu yang datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau pagi hari ini di dalam ibadah kami. Bertaktalah Tuhan, bertaktalah, karena kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Yang percaya kepada Tuhan pagi hari ini katakan dengan keras, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita, Ia yang termulia dan mengasihi kita. Shalom, selamat pagi semua, apa kabar? Sehat ya? Saya harap semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa lagi pagi ini, masih dalam ibadah online karena PKP sudah dilanjutkan 2 minggu lagi. Dan ini adalah minggu kelima kita dalam PKP. Artinya sudah sebulan lebih kita menjalani PKP. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk beribadah bersama. Meskipun secara online kita beribadah bersama dari rumah masing-masing. Dan sepanjang PKP ini kalau kita perhatikan, banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan. Dari segala macam kepercayaan, masing-masing berdoa dengan caranya sendiri-sendiri. Orang-orang percaya pun tidak kalah. Orang-orang Kristen berdoa secara pribadi ataupun berdoa di dalam keluarga, dengan keluarga masing-masing ataupun dengan kelompok-kelompok masing-masing yang ada di dalam sosial media ataupun dalam kelompok-kelompok di gereja masing-masing ataupun gereja dengan gereja. Bahkan negara dengan negara berdoa bersama. Himbauan berdoa bersama dari satu negara ke negara yang lain. Doa berantai dilakukan, doa bersambung seperti yang kita lakukan di gereja kita. Dan doa itu diatur sedemikian rupa supaya tidak terputus. Dari belahan bumi yang satu ke belahan bumi yang lain, dari pagi hingga ke malam, supaya bumi selalu berdoa. Tiba-tiba bumi berdoa tiada hentinya. Kenapa? Takut. Mungkin takut corona. Minggu lepas saya juga diminta oleh seorang pastor dari Hong Kong untuk berdoa dalam bahasa. Karena mereka akan membuat video berdoa bagi dunia saat ini dalam berbagai bahasa, dan salah satunya adalah dalam bahasa. Dan kebanyakannya setuju kalau COVID-19 ini adalah satu tanda akhir zaman. Dan kebelakangan ini kita juga lebih sering mendengar dan melihat bencana atau gempa bumi yang dahsyat di mana-mana. Kita juga mendengar dan melihat bangsa melawan bangsa, bangsa berperang dengan bangsa lain. Dan semua ini katanya harus terjadi. Mari kita lihat dalam Matius 24 ayat 6-8. Mari kita baca Alkitab kita, Matius 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Semua ini harus terjadi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini harus terjadi dan ini bukan kesudahannya. Ini barulah permulaannya. Dan kita sudah masuk di dalam permulaan ini, tanda akhir zaman. Di dalam keadaan dunia sedang menghadapi wabak COVID-19 ini, terjadi juga hampir bersamaan meletusnya gunung berapi di Indonesia. 4 gunung berapi yang meletus hampir bersamaan. Terjadi gempa bumi juga
di Palu yang dulu pernah terjadi gempa sebelum ini, dalam keadaan situasi yang sangat terdesak saat ini, juga sudah terjadi lagi gempa bumi dan gunung meletus. Banyak kejadian-kejadian terjadi. Cukupkah kita hanya berdoa? Sekarang adalah masanya dunia bertobat. Di dalam Matius 3 ayat 2, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Kita harus bertobat sekarang juga, jangan nanti-nanti. Jangan ditunda lagi. Selagi masih ada waktu, sekaranglah waktunya kita harus bertobat. Dan bertobat yang bukan terpaksa atau dipaksa, tetapi adalah tindakan sukarela dari jiwa kita yang secara sadar menerima Kristus dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bertobat yang dikatakan Yohanes Pembaptis di sini artinya berubah di dalam pikiran. Mengubah pikiran kita mengenai Yesus Kristus dan berbalik kepada Allah di dalam iman untuk keselamatan. Perubahan pikiran ini akan menghasilkan perubahan tingkah laku ataupun tindakan kita. Dan perubahan pikiran ini akan diwujudkan di dalam perubahan keinginan kita. Sikap hidup kita, cara pandang kita terhadap hidup ini, bahkan perubahan dalam gaya hidup kita. Di dalam Matius 3 ayat 8, Yohanes Pembaptis juga berseru agar orang-orang yang bertobat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kita dilahirkan kembali ataupun lahir baru, meninggalkan manusia lama kita yang hidup menurut keinginan daging, dan kita hidup mengenakan manusia baru, dan kita hidup menurut keinginan daging, keinginan roh, keinginan roh. Di dalam manusia lama, kita hidup seturut dengan dunia ini, mengikuti keinginan daging kita yang lemah. Galatia dalam pasalnya yang kelima mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah perbuatan daging yang sudah mencemarkan dunia sekarang ini. Dan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita yang masih hidup menurut keinginan daging tersebut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi di dalam manusia baru, di dalam pertobatan kita hidup dipimpin oleh roh dan mengikuti keinginan roh, dan akan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Sebab barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ada perubahan radikal yang nampak dalam pertobatan itu. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari mencintai dunia menjadi membenci dunia. Pertobatan yang membawa perubahan ini akan membawa kembali citra moral Allah di dalam hati kita. Dan ini akan memungkinkan kita mengasihi Allah dengan amat sangat, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Dan pertobatan ini, perubahan ini juga akan membuat kita menemukan sukacita dalam pengabdian kita kepada Allah, yaitu saat kita melayani Dia. Pertobatan yang membawa kita kembali kepada Allah dan meninggalkan jalan kita yang jahat.
Sekaranglah waktunya, saudaraku. Jangan tunggu lagi, selagi masih ada waktu. Ambil keputusan sekarang, mari kita bertobat. Dan sekarang saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan, peluang yang masih Engkau berikan kepada kami saat ini, untuk kami boleh bertobat kembali kepadamu, meninggalkan jalan kami yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, pagi ini juga saya berdoa untuk semua jemaat-Mu di Hosana dan semua orang yang ikut di dalam ibadah ini. Tuhan, berkati setiap kami, lindungi setiap kami dan juga ahli keluarga kami. Jauhkan, bebaskan kami dari wabak COVID-19 yang sedang merebak saat ini Tuhan. Lindungi kami dengan perlindungan-Mu yang sempurna. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Tidak ada yang dapat mencelakakan kami. Bahkan COVID-19 tidak akan dapat mengganggu hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ya, kita juga ada beberapa pengumuman hari ini ya. Mari kita beri perhatian sejenak. Yang pertama adalah COVID-19 yang telah menyerang kita dengan cara yang tidak pernah kita duga dan telah menjangkiti ramai orang dan juga mempengaruhi kehidupan harian kita. Dalam situasi ini, gereja kita sadar dan mengerti akan banyaknya keperluan yang harus dipenuhi, di mana pendapatan sebagian jemaat terjejas karena tidak boleh keluar untuk bekerja. Untuk itu, gereja kita mengambil inisiatif untuk menubuhkan satu pusat bantuan khas semasa musim COVID-19 ini saja yang disebut CARE, yaitu COVID-19 Aid Relief Initiative. Untuk maklumat lanjut mengenai bantuan ini dan bagaimana cara untuk memohon, nanti kami akan update dalam laman Sesawang Glad Tidings dan juga dalam grup WhatsApp Hosana dan juga mungkin dalam Facebook Hosana. Jemaat boleh melihat update setiap hari di WhatsApp kita, grup Hosana Glad Tidings ya. Yang kedua, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh seperti perpuluhan, misi, juga persembahan kasih dan juga untuk food bank boleh memberi melalui public bank, yaitu account gereja kita yang tertera di screen setelah program ini berakhir. Jadi kita boleh memberi secara online. Dan seterusnya kami juga menggalakkan semua jemaat untuk membaca firman Tuhan, dalam renungan. Mungkin sudah mempunyai buku renungan harian ataupun renungan harian dari online, ataupun renungan yang kami kirimkan setiap hari melalui WhatsApp grup kita. Kami galakkan semua jemaat untuk membuat renungan secara pribadi dan tetapkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan juga untuk berdoa. Dan yang terakhir, kami juga menggalakkan setiap kita jemaat Hosana yang sudah bergabung di ibadah online supaya kita membagikan link online kita kepada semua kontak kita, kawan-kawan kita, keluarga, rakan-rakan, kenalan, dan
galakan juga atau minta mereka juga untuk membagikan link tersebut juga kepada teman-teman mereka masing-masing, ya. Mari kita lakukan bahagian kita sebagai umat Tuhan dan biarkan Tuhan melakukan bahagiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Hosana Kids, selamat berjumpa lagi di dalam online service. Puji nama Tuhan, saya yakin semua anak-anak Hosana berada dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun kalian berada, kita tetap bersyukur dan tetap berdoa meskipun secara tubuh kita tidak dapat bersama ataupun bersatu untuk memuji Tuhan, tetapi dalam roh dan jiwa kita tetap menyatu di dalam Kristus. Amin.
Adik-adik semua di rumah di dalam Yesus, mari kita memuji Tuhan bersama. Sebelum itu kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hamba bersyukur buat saat ini, sebab Engkau baik. Engkau berikan kami nafas dan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hidupku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hidupku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, damainya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Amen, haleluya, haleluya, amen. Oke adik-adik, kita nyanyi lagi yang kedua ya, lagu yang kedua ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyi bersama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, rencanamu yang terindah, Yesus. Haleluya, memuji Dia, memuji Dia. Oh, rencanamu yang terindah di setiap langkahku, di setiap jalanku, ajariku menemukan hidupku di dalam-Mu, Yesus. Haleluya, Haleluya, Jesus, haleluya, Jesus, haleluya. Haleluya, Jesus. Biarlah yang bernafas memuji-Mu saat ini, Tuhan. Biarlah makhluk yang bernafas di dunia memuji-Mu saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Hosana Kids. Kita berjumpa lagi dalam online service. Dalam online service kita tetap bersyukur ya di dalam Yesus, karena pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita bertemu lagi dalam online service ya. Kita tetap bersyukur dalam segala hal, dan kita harus bersyukur dalam segala hal. Amin. Pagi hari ini kita bercerita tentang perintah baru yang Tuhan Yesus telah perintahkan kepada kita dari buku Yohanes 13 ayat 34 dan ayat 35. Bagi adik-adik yang ada Alkitab ataupun Electronic Bible, mari kita baca bersama-sama ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau memberikan kami hari yang indah. Dan terima kasih atas firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengetahuan, wahyu daripada Engkau. Dan berkati siapa saja yang mendengar firman ini Tuhan. Biarlah hidup mereka diberkati. Biarlah hati mereka berkenan. Biarlah Engkau menjamah hati mereka dan menyadari bahwa kasih di dalam Kristus
tiada kesudahan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita baca bersama ya, ayat yang ke-34. Aku berikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke adik-adik dalam Kristus, ini ialah satu perintah daripada Tuhan Yesus bahwa kita hidup harus saling mengasihi antara satu sama yang lain, supaya dunia pun mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang terutama dalam kehidupan sehari-hari kita, cara kita berbicara dengan teman-teman, cara kita bergaul dengan teman-teman ataupun orang lain yang kita tidak kenal pun, kita harus memberikan kasih kepada mereka. Karena kasih yang sudah Tuhan Yesus bagi kepada kita, kita harus membagikan kepada orang lain. Mungkin mereka tidak merasakan kasih yang kita rasakan. Kita harus berbaginya. Dan kita tidak akan mengurangkan kasih itu, karena Tuhan Yesus akan melimpahkan kasih itu kepada kita lagi bila kita berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin adik-adik. Contohnya, salah satu dari murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas meragukan kasih Tuhan Yesus, ataupun meragukan Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Tapi kasih Tuhan Yesus terhadap Thomas tetap sama seperti waktu mereka bersama-sama di dunia sebelum Tuhan Yesus mati. Kesetiaan Tuhan Yesus terhadap Thomas dan mengampuni Thomas tetap sama. Karena itu adik-adik di dalam Kristus, Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan apa adanya kita. Tuhan Yesus mau kita juga mengasihi orang lain seperti apa adanya mereka. Ini ialah satu perintah adik-adik di dalam Yesus, ya, yang kita harus lakukan. Kalau kita lakukan kehendak Tuhan, atau kita lakukan kehendak yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita tidak akan kekurangan. Apa yang kita butuhkan selalu terpenuhi adik-adik. Jangan risau dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Jadi saling mengasihi satu sama yang lain, mengampuni satu sama yang lain, hidup rukun dan hidup di dalam damai Yesus Kristus. Sampai di sini saja firman Tuhan adik-adik. Sebelum itu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus, haleluya Lord. Haleluya Jesus, haleluya, haleluya, haleluya Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, thank you the Holy Spirit, thank you for everything Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Pada saat ini hamba berdoa dan berterima kasih kepada Engkau buat kesempurnaan kasih-Mu yang melimpahkan atas kami, yang kita tidak pernah temukan di mana Tuhan kesempurnaan kasih itu.
tapi hanya di dalam Engkau, Yesus. Dan terima kasih buat perintah yang baru Engkau berikan kepada kami dan memperingatkan kami bahwa kami tetap hidup di dalam kasih yang Engkau berikan. Hamba berdoa buat anak-anak Hosana ataupun Hosana Kids, Tuhan. Di masa sekarang ini, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, biarlah hati mereka, biarlah rohani mereka membangun di dalam kasih-Mu. Biarlah hati mereka tak tergoyahkan oleh apapun, Tuhan. Biarlah seluruh dunia, orang-orang di sekeliling mereka, Tuhan, mengetahui bahwa mereka ialah milik Engkau, dan mereka tetap hidup di dalam Engkau, Yesus. Biarlah mereka membesar dalam kerohanian yang mereka sudah terima, Tuhan. Dan lindungi mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari, Tuhan. Biarlah hati dan pikiran mereka, Tuhan, berfokus kepada Engkau. Karena hamba percaya Engkau mengasihi mereka dengan apa adanya, Tuhan. Karena mereka sempurna di dalam Engkau, Yesus. Karena mereka ialah ciptaan baru di dalam Engkau. Ciptaan baru oleh karena kasih-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.